Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ratu Dinda Kurnia dengan NIM 2402010101091 dengan program studi PJJ Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas presentasi dengan tema maraknya pinjaman online atau biasa dikenal sebagai pinjol dengan dosen pembimbing Bapak Joko Suharyanto, SE MM CVOD. Kali ini izinkanlah saya untuk mempresentasikan dengan materi maraknya pinjaman online atau pinjol dengan pembahasan pertama yaitu pendapat atau perspektif. Kasus pinjaman online masih marak terjadi di Indonesia. Bahkan sering kita dengar ada yang berujung bunuh diri karena tidak mampu membayar cicilan pinjaman online ini. Hal ini sangat disayangkan sekali. Nah, untuk teman-teman harus berhati-hati ya untuk kalau bisa tidak terkena pinjaman online ya teman-teman, karena menurut saya pinjaman online itu bunganya juga cukup besar. Nah, kali ini syarat untuk meminjam sangat mudah. Nah, begitu juga dengan syaratnya yang mudah, jadi banyak sekali masyarakat yang tergiur dengan pinjaman online. Hanya dengan menunjukkan KTP atau identitas, KK, NPWP, slip gaji, cairnya cepat. Dan siapa saja bisa menjadi pengguna pinjaman online untuk tuntaskan berbagai problem keuangan. Nah, tapi sayangnya di balik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan, tak sedikit orang yang memanfaatkan pinjaman online ini dengan tidak bijak. Keberadaan pinjol ini menjadi polemik karena rendahnya toleransi keuangan pada masyarakat Indonesia. Hal ini tentu beresiko membuat debitur terjebak jeratan utang dan terkadang tidak mampu untuk membayarnya. Yang harus dilakukan. Nah, kali ini kita menyarankan pemerintah yang harus dilakukan pemerintah kira-kira apa saja sih? Yang pertama, regulasi dan pengawasan. OJK, Otoritas Jasa Keuangan dan Kominfo harus terus pertama memperbarui daftar pinjol legal. Yang kedua, menutup dan memblokir akses ke pinjol ilegal. Yang ketiga, menindak tegas penyalahgunaan data pribadi dan teror penagihan. Yang kedua, edukasi publik. Yang pertama, ada kampanye literasi keuangan digital melalui sekolah, kampus, atau di media sosial. Yang kedua, menyediakan pusat pengaduan cepat OJK dan Satgas Waspada Investasi. Dan selanjutnya, kolaborasi antar instansi. Yang pertama ada kerjasama antara OJK, Kominfo, Kepolisian, dan Kementerian Kominfo dalam memutuskan mata rantai pinjol ilegal. Nah, kali ini ada saran yang harus dilakukan untuk konsumen atau masyarakat Indonesia. Yang pertama ada konsumen harus menjadi lebih cerdas dan kritis dengan tindakan sebagai berikut. Nomor 1, selalu mengecek legalitas aplikasi pinjaman di situs OJK sebelum meminjam. Yang kedua, tidak tergiur tawaran pinjaman cepat tanpa syarat karena itu biasanya modus pinjaman ilegal. Yang ketiga, membaca dan memahami seluruh ketentuan pinjaman termasuk bunga, denda sebelum menyetujui perjanjian. Jadi jangan sampai kita terlalu terburu-buru untuk mendapatkan pinjaman online tanpa membaca aturan dan syaratnya itu apa saja, terutama dari bunganya ya teman-teman. Terkadang ada yang bunganya sehari saja itu sudah membludak sekali, ada yang sehari tapi masih kecil. Nah, biasanya yang bunganya kecil itu OJK ya, yang resmi. Nah, selanjutnya yang nomor 4, hindari meminjam uang hanya untuk gaya hidup konsumtif, apalagi jika belum punya penghasilan tetap. Selanjutnya yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Nah, jangan sampai kita baru mahasiswa terjerat pinjaman online, apalagi pinjamannya sampai tidak dibayar, akhirnya menumpuk dan ujung-ujungnya nanti
ada resiko BI checking kita rusak gitu ya teman-teman ya. Nah, yang harus dilakukan mahasiswa sebagai generasi terpelajar dan agen perubahan dapat yang pertama mengedukasi sesama mahasiswa dan masyarakat sekitar tentang resiko dan bahayanya pinjol ilegal. Misalnya lewat seminar, podcast, atau media sosial. Yang kedua, membuat konten kreatif yang memberikan literasi keuangan yang positif dan menyentuh kalangan muda. Yang ketiga, mengampanyekan gerakan bijak keuangan digital, termasuk penggunaan aplikasi pinjaman online resmi. Yang keempat, melibatkan diri dalam komunitas atau program kampus yang membahas isu literasi keuangan dan pengendalian pinjol. Berikut adapun kesimpulan, sebagai mahasiswa, saya melihat fenomena maraknya pinjaman online atau biasa dikenal sebagai pinjol sebagai gejala dari krisis literasi keuangan di masyarakat, terutama pada kalangan muda. Banyak mahasiswa yang terjebak pinjaman online karena kurangnya memahami cara mengelola keuangan pribadi dan mudah tergiur dengan kemudahan yang ditawarkan oleh platform pinjol ilegal. Dari sudut pandang saya, yang pertama, pinjol bukan solusi utama, apalagi untuk kebutuhan konsumtif seperti membeli gadget, jalan-jalan, atau gaya hidup mewah. Justru ini bisa menjadi jerat hutang yang berkepanjangan. Yang kedua, pemerintah memang sudah mulai bertindak, tetapi pengawasan dan penindakan hukum terhadap pinjol ilegal harus lebih tegas dan cepat. Masih banyak aplikasi ilegal yang aktif dan mengancam masyarakat. Yang ketiga, konsumen termasuk mahasiswa juga harus lebih kritis, tidak tergesa-gesa dalam meminjam uang, dan harus tahu konsekuensinya. Kemudahan digital jangan membuat kita menjadi lengah. Yang terakhir, saya percaya bahwa mahasiswa punya peran besar dalam mengubah kondisi ini. Kita bisa, yang pertama, mengedukasi teman-teman lewat media sosial. Yang kedua, membuat konten kreatif tentang cara mengelola keuangan. Yang ketiga, mengangkat isu dalam diskusi kampus atau seminar. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat diterima dan diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.